Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're all fine. My name is Lasri Bitanandani and welcome to my video. In this video, we are going to learn about simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah salah satu tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan mempelajarinya, yaitu meliputi apa saja? The use of simple present tense atau penggunaan simple present tense. Kemudian ada the forms of simple present tense atau bentuk-bentuk simple present tense. Untuk yang pertama yaitu the use of simple present tense atau penggunaan simple present tense. Fungsi yang pertama yaitu to express habits, something or activity that is repeated. Untuk menyatakan rutinitas, sesuatu, hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Penanda waktu biasanya berupa every, contohnya every morning, every day, every Sunday, etc. Kemudian ada always, seldom, sometimes, usually, dan lain-lain. Contoh, I sweep the floor every morning. Saya menyapu lantai setiap pagi. Kemudian ada he wakes up at 5 o'clock every day. Dia bangun pada pukul 5 setiap hari. Kemudian contoh selanjutnya, my sister always drinks a glass of milk for breakfast. Saudara perempuan saya selalu minum segelas susu untuk sarapan. Next, fungsi simple present yang kedua yaitu to state facts, truths that everyone admit. Untuk menyatakan fakta, kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, fire is hot. Kemudian, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Kemudian ada fungsi yang ketiga yaitu for instructions or direction. Untuk instruksi atau arahan. Contohnya, close the door. Open the window. Be careful. Kemudian fungsi yang keempat yaitu it is used to discuss plans or schedules in the future but have a short-term date. Digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. For example, the class starts soon. Kelas segera mulai. Kemudian, the second bus arrives this night at 9 o'clock. Bus kedua tiba malam ini pukul 9 malam. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk simple present. Untuk yang pertama yaitu simple present dalam bentuk positive sentence atau kalimat positif. Ada dua bentuk yaitu subject plus verb 1 plus object, kemudian subject plus verb SES plus object. Bentuk pertama yaitu subject plus verb 1 plus object berlaku jika subjeknya yaitu berupa I, you, they, we, dan plural noun. Apa itu plural noun? Plural noun adalah noun atau kata benda yang lebih dari satu. Kemudian rumus yang kedua yaitu subject plus verb S or ES plus object. Ini berlaku jika subjek berupa he, she, it, singular noun. Apa itu singular noun? Singular noun adalah noun atau kata benda yang hanya satu atau tunggal. Oke, untuk contoh positive sentence untuk bentuk subject plus verb 1 plus object. Ingat, ini berlaku jika subjeknya adalah I, you, they, we, plural noun. Contohnya, they study English twice a week. Mereka belajar bahasa Inggris 2 minggu sekali. They di sini sebagai subjek, kemudian ada study sebagai verb. Di sini kita menggunakan verb 1 atau verb dasar tanpa imbuhan apapun. Kemudian ada English sebagai objek, twice a week sebagai keterangan waktu. Contoh yang selanjutnya, Tommy and Rizky do their homework after school. Tommy dan Rizky mengerjakan PR mereka sepulang sekolah. Di sini kita memiliki subjek Tommy and Rizky. Kemudian untuk verbnya adalah verb dasar atau verb 1 tanpa imbuhan S ataupun ES. Yaitu do, kemudian their homework sebagai objek dan after school sebagai keterangan waktu.
Untuk selanjutnya yaitu contoh dari positive sentence untuk bentuk subject plus verb s atau es plus object. Ini berlaku jika subjeknya adalah he, she, it, singular noun. Contohnya, she reads a novel every morning. Dia membaca sebuah novel setiap pagi. She sebagai subjek, kemudian read sebagai verb, kemudian ada tambahan s karena subjeknya adalah she. Kemudian a novel sebagai objek dan every morning sebagai keterangan waktu. Kemudian contoh yang kedua yaitu Donnie draws a scenery every Sunday. Donnie menggambar sebuah pemandangan setiap minggu. Donnie sebagai subjek, kemudian draws sebagai verb. Di sini kita menambahkan s ke dalam verb karena subjeknya tunggal atau satu yaitu Donnie, kemudian a scenery sebagai objek dan every Sunday sebagai keterangan waktu. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk simple present untuk negative sentence atau kalimat negatif, yaitu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu subject plus verb 1 plus do not plus object. Kemudian bentuk yang kedua yaitu subject plus verb 1 plus does not plus object. Di sini perbedaannya yaitu terletak pada do dan does. Untuk bentuk yang pertama yaitu subject plus verb 1 plus do not plus object ini berlaku jika subjeknya yaitu I, you, they, we, plural noun. Sedangkan untuk bentuk yang kedua yang subject plus verb 1 plus does not plus object ini berlaku jika subjeknya berupa he, she, it, singular noun. Selanjutnya yaitu contoh untuk negative sentence untuk bentuk yang pertama yaitu subject plus do not plus verb 1 plus object. Ingat, ini berlaku jika subjeknya berupa I, you, they, we, plural noun. Contoh, we do not watch TV every day. Kami tidak menonton televisi setiap hari. We di sini sebagai subjek. Kemudian kita menambahkan do not. Kemudian ada watch sebagai verb dan TV sebagai objek, everyday sebagai keterangan waktu. Di sini kita menggunakan do not karena kita memiliki subjek we. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau subjeknya I, you, they, we atau pronoun, maka kita menggunakan do not, oke? Dan untuk contoh selanjutnya, you do not drink coffee. Kamu tidak minum kopi. You di sini sebagai subjek, kemudian do not, kemudian ada drink sebagai verb, dan coffee sebagai objek. Untuk contoh selanjutnya negative sentence untuk bentuk yang kedua yaitu subject plus does not plus verb 1 plus objek. Ini berlaku jika subjek berupa he, she, it atau singular noun. Contoh, it does not help me. Itu tidak membantuku. It di sini sebagai subjek. Kemudian kita menambahkan does not. Kemudian ada help sebagai verb dan me sebagai objek. Di sini kita menggunakan does not karena subjeknya adalah it. Kemudian contoh selanjutnya yaitu Salsa does not cut it. Salsa tidak memotongnya. Salsa sebagai subjek. Karena subjeknya tunggal, maka kita menggunakan does not, kemudian cut sebagai verb dan it sebagai objek. Next yaitu simple present untuk interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Ada 3 bentuk, yaitu bentuk yang pertama yaitu do plus subject plus verb 1 plus object. Ini berlaku jika subjeknya I, you, they, we, plural noun. Contoh, do you bring a pen? Apakah kamu membawa pulpen? Nah, di sini kita menggunakan do karena subjeknya yaitu you. Kemudian ada bring sebagai verb dan a pen sebagai objek. Kemudian contoh selanjutnya, do they sing a ballad song? Apakah mereka bernyanyi sebuah lagu balada? Nah, di sini kita menggunakan do karena subjeknya adalah they dan sing sebagai verb, kemudian a ballad song sebagai objek.
Untuk selanjutnya yaitu interrogative sentence yang berbentuk does plus subject plus verb 1 plus object. Bentuk ini berlaku jika subjek berupa he, she, it, singular noun. For example, does she make that cake? Apakah dia membuat kue itu? Di sini kita menggunakan does karena subjek kita adalah she. Kemudian ada make sebagai verb dan that cake sebagai objek. Kemudian contoh selanjutnya yaitu does Sheila walk to the office every day? Di sini kita menggunakan does karena subjek kita adalah Sheila, singular noun, kemudian ada walk sebagai verb. Does Sheila walk to the office every day? Apakah Sheila berjalan ke kantor setiap hari? Oke, untuk simple present interrogative sentence yang terakhir yaitu question word plus do or does plus subject plus verb 1. Di sini kita menambahkan question word. Contohnya, why does she come late? Kenapa dia datang terlambat? Di sini why sebagai question word atau kata tanya. Kemudian kita menggunakan does karena subjek kita adalah she. Kemudian come sebagai verb. Contoh selanjutnya, when do you submit your assignment? Kapan kamu mengumpulkan tugasmu? Di sini kita menggunakan when sebagai question word dan menambahkan do karena subjek kita you. Kemudian submit sebagai verb. Oke, it's time for exercise. Untuk mengetes pemahaman, coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, she blah 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 a cup of coffee every morning. Buy or buys? The answer is buys. Kemudian untuk pertanyaan kedua, my mother and I always blah 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 to the supermarket together. Go or goes? The answer is go. Kemudian pertanyaan selanjutnya, my God, blah 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 eat rice. Kambingku blah 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 makan nasi. Don't or doesn't? Yes, the answer is doesn't. Next, blah 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 he write this letter. To or does? The answer is does. Next, why blah 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 you look at me like that? To or does? The answer is do. Then, what blah 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 they think about your job? Do or does? Yes, the answer is do. Okay, that's all about simple present. I hope you enjoy this video and get a new knowledge from it. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.